Selamat datang di Bos F. Apa Pak sebenarnya Pak? Borneo Orangutan. Oh, kamu Borneo Orangutan Survival Foundation. Nah, apa bilang tadi? Ulangin. Borneo Survival Foundation. Ya. Pak, jadi apa salah sebutkan sudah bisa ya? Baik. Ingat ya, buat jangan lupa buat tulisan. Apa ini? Saya ucapkan selamat datang buat adik semuanya di Bos F Borneo Orangutan Survival Foundation. dan juga kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari DPDLH dan juga dari KLHK, Dirjen KSDAE, Dirjen PSLB 3 dari Kementerian SDM, juga Pak Ade selaku tuan rumah dari P3E KLHK juga, dan yang pastinya juga kepada yang ada hormati Pak Antar buaya. Irwanto ya, kalau Irwan ada Pak Irwan di atas ya, ini Irwanto. Oh, belum kan? Oh, Beliau ada iya. Dia sebagai pengelola Bos F ini sekaligus teman daripada orang hutannya Pak ya. Ya. Kalau dokter nggak boleh bilang pasien, mereka adalah teman-temannya karena itu ada masih Pak kayak gitu Pak ya. Nah, nanti kita akan ada banyak pemaparan dari beliau, namun sebelum beliau memaparkan materi yang keren banget, ada sedikit arahan dari Pak Ade. Pak Ade, kamu silakan. Selamat sore. Sore. Semangat ya. Iya. Harus lebih semangat. Hari ini kita berada di Bos F Samboja Lestari. Secara administrasi ini berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kita udah keluar dari Kota Balikpapan dan ini masuk ke Kutai Kartanegara. Ini adalah pusat rehabilitasi orang hutan, salah satu pusat rehabilitasi orang hutan yang ada di Indonesia. Ada yang bisa bedakan nggak monyet dengan kera? Ada buntutnya. Ya, satunya ada ekornya. Kalau ini termasuk monyet apa kera? Orang hutan. Nggak bisa kasih tahunya. Oke, dalam primata itu mungkin nanti Pak Agus yang lebih detail. Maaf ya Pak, anak-anak. Jadi ada yang namanya monyet, ada yang namanya kera. Tadi ada disebutin bahwa monyet itu salah satu cirinya adalah yang punya ekor. Nah, kera itu tidak punya ekor. Nah, kera itu juga ada kera besar. Jadi kera itu juga ada yang kera kecil, ada ini yang kera besar atau disebut dengan great ape. Nah, great ape itu ada 4 di dunia kera besar. Apa aja coba salah satunya? Manusia. Orang banyak. Ada. Satu, dua, tiga, empat. Manusia bukan Manusia primata Mas, tapi tidak kritik. Satu, bonobo. Jadi dari 4 itu hanya tiga-tiganya ada di Indonesia. Enggak, tiga-tiga ada di mana? Dari 4 tersebut, yang ketiga selain orang hutan berada di Afrika. Di Afrika. Keren banget nih saya. Jadi hanya ada satu-satunya kera besar yang ada di luar itu yaitu adanya di Asia dan yang hanya ada di Indonesia, Malaysia dan Malaysia. Di Malaysia adanya hanya di Sarawak dan Sabah, sementara di Indonesia adanya di Sumatera dan Kalimantan. Mungkin itu sebagai informasi penting mengapa kita harus bisa orang hutan. Ada 3 spesies orang hutan, yaitu orang hutan. 1, 2, 3, Kalimantan. Nah, di Kalimantan juga ada 3 subspesies, yaitu ya nanti Mas Agus yang mungkin yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada banyak masalah, ada banyak tantangan kalau dibilang masalah.
sepertinya tidak menantang ya. Ada banyak tantangan dalam konservasi orang hutan adalah yang pertama pembukaan atau konversi habitat orang hutan menjadi bukaan orang hutan. Yang kedua adalah perburuan orang hutan. Yang ketiga adalah perdagangan ilegal orang hutan. Dan yang keempat pembunuhan. Nah, akibat dari itu semua menyebabkan beberapa orang hutan itu harus diselamatkan atau direscue, yang kemudian mereka harus menghuni pusat-pusat rehabilitasi. Nah, pusat-pusat rehabilitasi di Indonesia itu lebih dari 8 atau 10, dan sekarang tercatat lebih dari 1.000 orang hutan menghuni pusat-pusat rehabilitasi. Berapa? 300 di sini ada berapa? Nggak ada, Pak. 124. Ada 124-nya ada di BOSF, kemudian yang paling banyak itu ada di Kalimantan Tengah di Jalur Menteng, 300-an sekian. Ada juga di SOCP, di Sumatera, kemudian di sini juga ada Yayasan Japulang, kemudian juga ada Yayasan Asari, kemudian juga di Kalimantan Barat ada Yayasan Sintang, kemudian juga ada International Animal Rescue juga di Kalimantan Barat. Jadi ada tersebar beberapa orang hutan yang kemudian mereka terpaksa harus berada di pusat-pusat rehabilitasi. Mengapa ada di pusat rehabilitasi? Karena orang hutan itu secara karakteristik, orang hutan bayi itu mereka akan sangat bergantung dengan induknya. Jadi selama sampai dengan 6 tahun mereka akan terus menyusu, diasuh oleh induknya. Setelah itu induknya baru kemudian kawin lagi dan baru kemudian punya anak lagi. Nah, jadi ketika orang hutan bayi itu atau induknya itu dibunuh atau kemudian induknya itu terperangkap dan lain-lain, menyebabkan bayi-bayi orang hutan tersebut harus masuk pusat rehabilitasi. Nah, di pusat-pusat rehabilitasi inilah kemudian orang hutan diajarkan, dipelihara kesehatannya untuk kemudian siap dilepas liarkan kembali ke alam. Namun demikian tidak semua itu berhasil. Ada tantangan. Yang pertama, ada orang hutan yang memang sakit. Orang hutan yang mengidap penyakit TB, ada ya Mas Agus? Ada. HIV ada nggak? Belum pernah kami HIV. melakukan tes. Tapi ada juga yang penyakitnya TB. Jadi yang kedua ada juga orang hutan yang cacat fisik, mereka tidak bisa. Ada juga orang hutan yang bodoh dalam tanda kutip. Ya. Perilaku buruk. Sehingga mereka agak sulit untuk kembali ke alam, dan mungkin juga tantangannya besar kalau kita harus merepatriakannya, sehingga orang hutan itu tetap akan ada di pusat rehabilitasi. Selain itu, tantangan terbesar lainnya adalah sulitnya mencari lokasi-lokasi di mana orang hutan itu bisa direpatriakan. Itu sangat sulit, kalaupun ada jauh di sana, sehingga BOSF itu harus pakai helikopter, harus naik mobil berjam-jam, naik speedboat, naiknya itu adalah tantangan-tantangannya. Jadi mengapa pusat rehabilitasi ini juga masih ada orang hutan? Salah satunya itu. Yang kedua, yang perlu kita ketahui mengapa orang hutan itu penting, mudah-mudahan nanti ada di sini ya. Semoga, Pak. Semoga ada orang hutan itu penting, karena memang orang hutan itu kira-kira tahu nggak makannya apa? Enggak apa-apa. Tahu aja nggak? Enggak. Buah-buahan. Sebenarnya orang hutan itu enggak semua makan buah-buahan, tapi salah satunya adalah buah. Orang hutan itu juga makan serangga, ada makan daunnya juga, ada makan kulit juga, ada makan buah. Nah, buah-buah itu yang kemudian mereka makan dan mereka sebar, karena kan mereka makan kemudian lewat fesesnya juga tersebar, sehingga itu menjadi spesies payung, bisa melindungi spesies yang lainnya. Itulah mengapa orang hutan itu penting. Dan orang hutan itu adalah salah satunya satwa yang memang sudah dilindungi oleh undang-undang sebagai satwa yang dilindungi. Jadi kalau harapannya keluar dari sini itu, adik-adik bisa menulis bahwa salah satu pentingnya hutan adalah sebagai habitat orang hutan, dan mengapa habitat orang hutan itu penting juga bisa diinformasikan. Tetapi dampak dari kerusakan hutan, perburuan hutan, kebakaran hutan adalah ada banyak orang hutan yang kemudian harus masuk pusat rehabilitasi, dan kemudian mungkin ada yang paling besar di sini berapa tahun, Pak? Ada yang hampir 32 tahun. 30 tahun di sini. Orde Baru ya, dia ada di sini. Zaman Soeharto. Zaman Soeharto sudah ada di sini. Nah, jadi itu lebih teknisnya bagaimana orang hutan itu masuk, kemudian orang hutan itu dirawat di sini, dipelihara.
kemudian sampai kemudian diajarkan untuk kemudian sampai lepas, nanti Dr. Agus yang akan menjelaskannya. Mungkin satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa BOSF ini bermitra dengan pemerintah melalui Dirjen KSDAE, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan juga di sini ada unit pelaksana teknis teman-teman dari BKSDA bisa ke sini. Ya, ada di setiap provinsi ada namanya Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi teman-teman dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur lah yang secara langsung bekerja sama di lapangan. Kalau ada orang hutan yang kemudian hasil penyelamatan atau rescue, ada orang hutan bayi dan lain-lain, kemudian diserahkan ke sini untuk kemudian dititipkan statusnya ya. Statusnya dititipkan. Jadi sebenarnya orang hutan itu adalah orang hutan pemerintah atau orang hutan negara. Dititipkan di sini untuk kemudian dikembalikan nanti ke pemerintah untuk setelah dia cukup layak dilepas liarkan. Jadi BOSF itu amat sangat membantu pemerintah. Terima kasih. Beri ucapan untuk silakan Agus yang langsung. Terima kasih Pak Adi. kemudian tidak membuat keributan. Terus kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau apa, bisa nanti dibantu sama teman-teman teknisi kita di sini. Kita kan nanti akan jalan ke sana. Nah, kalau yang di sebelah sini ada garis kuning, kita nggak boleh melewati situ ya, atau mega-mega hal-hal yang ada kayak pagar, karena pagarnya juga ada listriknya. Langsung aja kan? Ya, langsung aja.